Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya untuk kehadirannya dan selamat pagi untuk semuanya. Salam sehat selalu. Bertemu lagi kita dalam perkuliahan evaluasi dan tata guna lahan, dan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai sebenarnya apa saja prosedur dalam suatu pengevaluasian lahan, dan masih bersama saya Tangguh Prakoso. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan sudah mempelajari mengenai dasar-dasar dalam evaluasi lahan yang harus teman-teman kuasai dan harus teman-teman mengerti sebelum melakukan suatu penentuan penggunaan atau alih fungsi lahan yang nantinya akan bisa diterapkan oleh teman-teman semuanya. Akan ada beberapa poin yang sudah kita pelajari, di mana poin pertama yaitu adalah kesesuaian lahan harus didasarkan atas penggunaan lahan tertentu dengan tujuan tertentu. Nah, di sini maksudnya adalah suatu lahan akan kita gunakan atau kita gunakan sebagai penggunaan lahan atau alternatif penggunaan lahan itu harus disesuaikan dengan potensi dan sifat lahan yang akan kita miliki. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahuinya? Yaitu adalah dengan cara pendekatan. Kita harus melakukan survei atau mungkin melakukan penelitian mengenai lahan yang kita miliki untuk mengetahui sebenarnya seberapa besar sih potensi lahan yang kita miliki, dan dari potensi itulah nanti akan timbul yang namanya adalah penentuan penggunaan lahan yang akan kita terapkan. Karena sekali lagi penggunaan atau jenis penggunaan lahan yang akan kita terapkan harus disesuaikan dengan potensi lahan agar tujuan dari kita menggunakan lahan tersebut bisa terpenuhi. Oleh karena itu harus disesuaikan dengan tujuan tertentu. Baiklah, kita langsung di poin kedua, di mana harus ada yang namanya adalah perhitungan biaya dan keuntungan. Nah, perhitungan biaya ini biasanya akan berhubungan dengan keuntungan dan kerugian. Nah, hal ini juga terdapat pada alur inti pengevaluasian lahan, yaitu adalah yang pertama kita harus mengenal tuh namanya ragam dan sifat dan potensi dari lahan kita. Yang kedua, setelah kita mengetahuinya, maka kita bisa menentukan jenis penggunaan lahannya. Nah, yang ketiga adalah kita harus bisa yang namanya adalah ada kegiatan pengevaluasian dari penggunaan lahan yang sudah kita terapkan. Nah, dari proses pengevaluasian itulah nanti akan ada yang namanya adalah perhitungan biaya. Hal ini adalah berhubungan dengan keuntungan dan kerugian. Seperti itu. Nah, apakah penggunaan lahan tersebut memiliki keuntungan ataukah malah mengakibatkan kerugian? Nah, hal itulah nanti akan berguna dalam suatu pengevaluasian lahan. Oleh karena itu, jika untung ya berarti dilanjutkan dan bisa dicatat kira-kira hal-hal mana atau poin-poin mana yang masih bisa ditingkatkan untuk mendapatkan kualitas yang lebih dan hasil yang optimal. Nah, kalau umpamanya memang dirasa tidak menguntungkan dan malah menyebabkan kerugian, berarti kita harus mengevaluasinya. Kira-kira apa saja yang tidak pas? Apakah gara-gara tidak ada sinkronisasinya antara potensi lahan dengan jenis penggunaan lahan yang akan kita terapkan, atau bagaimana? Sehingga kita harus mengetahui alternatif-alternatif apa saja yang harus atau yang bisa kita pilih untuk penggunaan lahan di kedepannya. Kita lanjut ke poin ketiga, di mana suatu pengevaluasian lahan atau penentuan penggunaan lahan biasanya dalam lingkup yang besar atau mungkin perusahaan atau mungkin nanti teman-teman akan bekerja di pada penentu suatu kebijakan penggunaan lahan, maka diperlukan yang namanya tim. Di mana tim ini dia terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Nah, disiplin ilmu di sini yang dimaksud adalah tim tersebut terdiri dari beberapa keahlian atau beberapa orang yang ahli dalam bidang-bidang tertentu. Katakanlah teman-teman ingin membuat suatu agrowisata kayak gitu, suatu usaha agrowisata. Yang pertama berarti timnya akan ada yang namanya ahli agronom, kemudian ahli agribisnis, mungkin adalah punya keahlian arsitektur ataupun yang sejenisnya. Itulah yang dimaksud dengan adanya tim. Dengan adanya tim, walaupun biaya yang dibutuhkan mesti akan lebih mahal karena membutuhkan tenaga yang lebih banyak, akan tetapi biasanya akan bisa lebih spesifik dan memiliki hasil yang bisa mencapai tujuan
dengan cepat ataupun dengan yang sesuai diharapkan. Seperti itu. Itulah gunanya adanya tim yang terdiri dari beberapa disiplin ilmu. Nah, kita ke poin keempat, yaitu adalah harus sesuai atau relevan dengan perhitungan 6 aspek penting. Nah, aspek penting di sini sudah teman-teman pelajari juga, aspek lingkungan, aspek hukum, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik, dan yang lainnya. Nah, itu harus menjadi pegangan utama teman-teman ketika teman-teman ingin membuat atau menentukan penggunaan lahan yang akan diterapkan. Itu menjadi poin penting dan harus dipegang oleh teman-teman semua, sehingga secara tidak langsung 6 poin atau 6 aspek penting inilah menjadi pokok utama dalam suatu pengevaluasian lahan ataupun penentuan penggunaan lahan. Nah, poin kelima yaitu adalah membuat perencanaan yang bersifat penggunaan waktu yang tidak terbatas atau sustain basis. Nah, di sini kegunaannya adalah kalau umpamanya teman-teman sudah mengetahui inti dari 6 aspek penting tersebut, nah ada yang namanya adalah aspek lingkungan, aspek sosial, dan yang lainnya. Kalau umpamanya teman-teman bisa menerapkan hal tersebut, maka akan bersifat keberlanjutan sehingga akan menguntungkan, kemudian akan bermanfaat bagi lingkungan sekitar, dan hal tersebut bisa meningkatkan keuntungan yang didapatkan oleh si pemilik lahan juga. Nah, berikutnya yang terakhir adalah teman-teman harus bisa membuat yang namanya alternatif. Kadang kita harus menentukan yang namanya plan A, plan B, plan C, hingga dengan mungkin sampai Z ataupun yang lainnya seperti itu. Yang di sini yang menjadi pokok bahasan adalah teman-teman harus siap atau sudah mempersiapkan beberapa alternatif penggunaan lahan yang bisa dimungkinkan diterapkan di situ. Itulah gunanya kalau umpamanya penggunaan lahan tipe A ternyata kurang menguntungkan, maka teman-teman sudah ada itu yang namanya plan B. Kita gunakan di penggunaan tipe lahan yang B ataupun yang seterusnya hingga mendapatkan keuntungan yang juga melestarikan, yang bersifat sustain juga, kemudian bisa sesuai dengan tujuan dari si pemilik lahan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oleh karena itu kita juga mempelajari yang kemarin yang namanya adalah intensitas evaluasi lahan, di mana intensitas itu adalah tingkat kerincian dari suatu pengevaluasian lahan. Nah, kemarin juga sudah mempelajari bahwasanya ada 3 tingkatan, yaitu ada reconnaissance, yaitu adalah tingkat tinjau, di mana hanya bersifat survei saja, hanya bersifat sederhana saja untuk melakukan suatu evaluasi lahan. Kemudian semi detail di sini sudah mulai menggunakan adanya survei pertanian, kemudian ada analisis ekonomi dan sosial yang mungkin bersifat data, berbasis data seperti itu, sehingga ini atau data yang dikumpulkan pasti akan semakin rinci sehingga bisa digunakan untuk mengevaluasi lahan secara semi detail. Kemudian yang 3, detail atau rinci. Nah, di poin ketiga inilah dia memiliki intensitas suatu evaluasi lahan yang paling bagus, karena data yang didapatkan itu memang data real, dan data yang didapatkan juga banyak. Seperti itu, semakin banyak atau semakin komplit data yang dimiliki akan semakin bagus juga proses evaluasi lahan. Nah, biasanya di nomor ketiga ini atau di detail ini dia digunakan untuk mengevaluasi lahan yang sudah tentu atau sudah pasti perencanaannya. Katakanlah di daerah A sudah pasti mau digunakan sebagai pembangunan waduk kayak gitu. Berarti evaluasi lahan di sini dia berguna untuk kita buka karena di situ sudah pasti dibuat waduk, berarti desain apa sih atau desainnya bagaimana sih yang sesuai dengan daerah tersebut, yang sesuai dengan budget, yang sesuai dengan lingkungan, berbasis keberlanjutan dan yang lainnya. Nah, disinilah kegunaan dari detail atau evaluasi lahan dalam tingkatan detail atau rinci. Nah, nanti teman-teman bisa mempelajarinya di pertemuan yang sudah kita pelajari. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung masuk ke prosedur evaluasi lahan. Apa sih yang dimaksud dengan prosedur sebenarnya? Kalau umpamanya teman-teman memperhatikan, kata kunci di sini adalah prosedur. Prosedur itu pasti akan menunjukkan suatu kegiatan, ya kan? Menunjukkan suatu rangkaian kegiatan. Nah, yang perlu dilakukan dalam proses evaluasi secara berurutan, itulah yang namanya prosedur. Nah, kalau umpamanya
Bagaimana sih caranya untuk prosedur menggunakan katakanlah baju kemeja? Berarti ya masukkan lengan tangan kanan dulu, kemudian kiri dulu, setelah itu kancing bajunya dan baru bisa dipakai. Nah, seperti itu, itulah yang dimaksud dengan prosedur. Berarti adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat secara berurutan. Nah, kegiatan apa? Ya ini, kegiatan suatu evaluasi lahan. Nah, berarti suatu prosedur atau suatu kegiatan yang perlu dilakukan dalam proses evaluasi lahan secara berurutan, sehingga ada step by stepnya untuk suatu prosedur evaluasi lahan. Oke, kita lanjut. Nah, dalam suatu prosedur pengevaluasi lahan itu kita mengenal ada beberapa cara, yaitu adalah prosedur evaluasi lahan penghampiran 2 tahap dan penghampiran paralel. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya. Kita akan membahas terlebih dahulu di penghampiran paralel. Oke, penghampiran paralel. Kita fokus di sini. Kalau umpamanya teman-teman lihat dibandingkan dengan 2 tahap, di sini akan ada 1 tahap saja, di mana klasifikasi lahan secara kualitatif dan kuantitatif dan kemudian dibarengkan dengan analisa sosial dan ekonomi. Nah, ini dibarengkan menjadi 1 tahap. Maka daripada itu disebutlah dengan paralel. Nah, selain itu, penghampiran paralel ini yang dimaksud adalah analisa sosial dan ekonomi terhadap suatu penggunaan lahan dilakukan secara bersamaan. Nah, inilah yang dimaksud dengan bersamaan. Dia jadi 1, bukan 2. Kalau umpamanya 2 nanti akan di penghampiran 2 tahap. Tetapi kalau di sini adalah penghampiran paralel, berarti dilakukan secara bersamaan dengan analisa sifat fisik dan lingkungan dari lahan tersebut. Nah, sementara itu penghampiran paralel ini bertujuan untuk memberikan hasil yang lebih tepat dalam waktu yang lebih cepat. Nah, karena terpusat menjadi satu tahap saja. Semakin sedikit tahapnya, otomatis akan semakin cepat, itu pasti. Nah, selain itu juga akan semakin terpusat. Tapi kelemahannya adalah mungkin data yang didapatkan atau mungkin prosedur yang didapatkan tidak sebaik ketika penghampiran 2 tahap, karena penghampiran 2 tahap itu dia lebih bersifat terperinci, sehingga data-data yang didapatkan akan semakin komplit. Ketika data-data didapatkan semakin komplit, otomatis evaluasi lahan yang dihasilkan itu akan semakin bagus juga, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian kita akan membahas yang namanya adalah penghampiran 2 tahap. Nah, teman-teman coba lihat perbedaan yang terjadi di penghampiran paralel dan penghampiran 2 tahap. Oke, kalau umpamanya di paralel tadi itu dijadikan 1 antara klasifikasi lahan bersifat kualitatif. Nah, kualitatif itu biasanya didasarkan oleh data-data. Kalau kuantitatif, kebalik. Kalau kualitatif dia itu berdasarkan survei biasanya. Kalau umpamanya kuantitatif dia berdasarkan data, seperti itu. Nah, kemudian ada analisa sosial dan ekonomi juga. Nah, itu dijadikan dalam 1 tahap. Nah, bedanya kalau umpamanya 2 tahap, di sini teman-teman bisa lihat ini. Tahap pertama dia akan ada yang namanya survei tanah. Ini sama. Oke, mohon maaf. Nah, ini sama. Kemudian akan ada yang namanya kualifikasi lahan secara kualitatif. Nah, ini sudah mulai beda. Kualitatif dia dilakukan di tahap pertama terlebih dahulu. Kualitatif, nah mungkin di adanya survei, terus mencari data-data dari BPS, mungkin mencari data dari penelitian ataupun yang lainnya. Nah, itu bersifat kualitatif, sehingga dia tidak melakukan pengumpulan data tersendiri, tetapi bisa mengumpulkan dari literatur seperti itu. Nah, kemudian biasanya bersifat survei. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ini bisa langsung dia, kalau umpamanya data yang dibutuhkan dia itu sudah memenuhi, maka langsung bisa ke tahap perencanaan. Dia langsung bisa merencanakan kira-kira penggunaan lahan yang bisa digunakan di lahan tersebut apa, berdasarkan data di tahap yang pertama. Nah, tetapi kalaupun tidak atau dirasa kurang untuk datanya, maka akan ada yang namanya tahap kedua.
dia perlu namanya adalah analisis sosial dan ekonomi. Seperti itu. Nah, analisis sosial dan ekonomi ini juga masuk kan di dalam 6 aspek yang harus kita perhatikan dalam proses pengevaluasian lahan, yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. Karena suatu penggunaan alih fungsi lahan atau mungkin penggunaan lahan itu akan bersifat memiliki dampak pada lingkungan sekitar, sehingga perlu adanya namanya adalah analisa sosial dan ekonomi, di mana dilakukan melalui klasifikasi kuantitatif atau bersifat bisa dihitung seperti itu, atau bersifat data. Nah, di sini bisa teman-teman dilihat kalau umpamanya di paralel itu dari tahap pertama itu sudah mengklasifikasikan lahan secara kualitatif dan kuantitatif, kemudian dilakukan juga itu analisis sosial dan ekonomi dalam satu tahap. Tetapi mungkin karena ini waktunya cepat, nah mungkin tingkat ketelitiannya juga akan lebih rendah dibandingkan ketika 2 tahap. Nah, ketika di sini sudah bisa didapatkan data, maka langsung bisa ke perencanaan. Akan tetapi kalau di 2 tahap dia akan ada tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama biasanya dia akan melihat potensi lahan yang dimiliki, kemudian jika sudah dirasa mencukupi maka bisa dilakukan perencanaan. Akan tetapi kalau umpamanya ternyata perlu adanya analisa sosial dan ekonomi yang ada di lingkungan sekitarnya, maka akan ada yang namanya proses 2 tahap, yaitu adalah analisa sosial dan ekonomi. Seperti itu baru ada nanti perencanaan. Nah, teman-teman di sini juga fokus penghampiran 2 tahap. Tahap pertama merupakan evaluasi lahan secara kualitatif dan berdasarkan pada kecocokan lahan untuk penggunaan tertentu. Nah, ini biasanya berhubungan dengan potensi lahan. Nah, teman-teman harus paham alur intinya. Kita harus tahu itu potensi lahan, PDKT ke lahannya, kemudian kira-kira tipe lahannya itu apa, seperti itu. Itu harus tahu potensi lahan terlebih dahulu. Kemudian pada tahap pertama selesai dan dihasilkan disajikan dalam bentuk peta dan laporan. Maka tahap kedua dilakukan atau tidak dalam waktu kemudian jika perlu dilakukan. Maksudnya adalah bisa dilakukan langsung ke tahap pertama dan perencanaan saja, atau mungkin perlu ke tahap kedua, sehingga biasanya ini disesuaikan dengan keinginan tujuan dari pemilik lahan ataupun keadaan lahannya, seperti itu. Jadi bisa 2 tahap ataupun 1 tahap saja. Nah, tahap kedua terdiri dari analisa ekonomi dan sosial dan terbatas pada pengecekan relevansi tipe penggunaan yang akan diterapkan. Penghampiran 2 tahap sering digunakan untuk evaluasi perencanaan lahan secara umum dalam tingkat survei tinjau, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, teman-teman, di sini adalah penggunaan lahan. Nah, penggunaan lahan ini merupakan suatu kegiatan evaluasi lahan dilakukan dengan cara pembandingan kualitas lahan masing-masing satuan peta lahan dengan persyaratan. Nah, persyaratan di sini adalah yang dimaksud adalah penggunaan lahan yang dianjurkan yang disesuaikan dengan potensi lahan. Bisa dari karakteristik lahan, kualitas lahan, ataupun sifat penciri dari lahan. Intinya adalah di sini kita harus Baik. Nah, intinya di sini adalah dalam penggunaan lahan itu kita harus tahu alur intinya, yaitu adalah potensi. Kita harus mengetahui potensi PDKT sama lahan. Oke, lahan. Nah, jika sudah, maka kita bisa menentukan penentuan penggunaan lahan. Oke. Setelah ditentukan penggunaan lahan, kemudian diaplikasikan, dan berikutnya ketika sudah diaplikasikan harus ada yang namanya proses evaluasi. Oke kan? Habis dari ada proses evaluasi, untung atau rugi. Nah, jika untung seperti apa, jika rugi seperti apa? Kalau umpamanya untung ya berarti bisa dilanjutkan dan ditingkatkan untuk kualitasnya. Kalau umpamanya rugi, maka harus ada penentuan keputusan
keputusan. Oke, seperti ini. Inilah alur inti dari suatu evaluasi lahan. Teman-teman harus paham ini di sininya. Kayak gitu. Maka gimana caranya? Yaitu harus dilihat dari potensi lahan tersebut, bisa karakteristik lahannya, bisa kualitas lahannya, ataupun sifat penciri dari lahan yang dimiliki. Oke, kita lanjut. Nah, dalam tipe penggunaan lahan pun ada beberapa tipe yang bisa diterapkan. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tipe penggunaan lahan. Nah, tipe penggunaan lahan atau land utilization merupakan tipe penggunaan lahan yang diperinci sesuai dengan syarat teknis untuk suatu daerah dengan keadaan fisik dan sosial ekonomi tertentu. Nah, kata kuncinya apa? Kalau umpamanya teman-teman dilihat di sini adalah keadaan fisik, sosial, dan ekonomi. 6 aspek. That is important. Oke, berarti ini paling penting sebenarnya dalam evaluasi lahan. Sehingga tipe penggunaan lahan itu pasti disesuaikan dengan keadaan fisiknya. Bisa kesuburan tanahnya, bisa kemiringannya, bisa keberadaan airnya ataupun yang lainnya. Kemudian sosial ekonomi, kira-kira di sana itu paling masyarakatnya bagaimana, mungkin tingkat ekonomi masyarakat di sana seperti apa. Nah, itu akan mempengaruhi yang namanya adalah tipe penggunaan lahan. Maka daripada itu ada pembagian tipe penggunaan lahan, yaitu adalah lebih dari satu jenis tanaman, atau di sini adalah satu jenis tanaman saja, di mana satu jenis tanaman dibagi menjadi ada dua, yaitu adalah tipe penggunaan lahan ganda atau tipe penggunaan lahan majemuk. Nah, apa penggunaan lahan tipe ganda dan apa itu penggunaan lahan tipe majemuk, kita akan mempelajarinya. Nah, lanjut ya. Nah, di sini kalau umpamanya teman-teman bisa melihatnya, ada suatu pemandangan mengenai tempat wisata, yaitu adalah kebun teh dan tempat wisata itu sendiri. Nah, kita bayangkan di sini adalah ada jembatan ini dibuat karena untuk tempat wisata. Ini bahkan ada tempat foto-foto, ada saungnya, seperti itu dan lain-lainnya. Berarti ada teh, ada yang namanya penggunaan lahannya untuk kebun teh, dan yang berikutnya adalah penggunaannya sebagai wisata, ya kan? Berarti ada berapa? Ada dua itu adalah ganda, seperti itu. Nah, maka daripada itu maka daripada itu apa sih yang dimaksud dengan tipe penggunaan lahan ganda? Tipe penggunaan lahan ganda yaitu adalah penggunaan lahan dengan lebih dari satu jenis sekaligus. Lebih dari satu jenis. Apa itu tadi jenisnya? Di sini ada penggunaan lahan sebagai teh, kebun teh, dan yang berikutnya adalah sebagai wisata. Nah, berarti kan ada ganda. Berarti ada lebih dari satu jenis, yaitu adalah kebun teh, dan satunya adalah penggunaan sebagai tempat wisata dalam satu waktu. Nah, sehingga masing-masing jenis, yaitu adalah kebun teh, memerlukan input yang berbeda juga pada penggunaan lahan yang di wisata, kayak gitu. Syarat-syarat dan memberikan yang hasil yang berbeda. Hasilnya yang berbeda maksudnya ada apa? Input untuk kebun teh pasti akan berbeda dengan input yang dibutuhkan untuk tempat wisata. Tetapi mereka di satu tempat, di satu tipe penggunaan lahan, kayak gitu. Nah, oleh karena itu hasil yang didapatkan pasti juga berbeda. Kalau umpamanya kebun teh berarti yang didapatkan adalah daun teh, ya kan? Daun teh. Nah, kalau wisata adalah yang didapatkan adalah mungkin pendapatan wilayah, atau mungkin adanya UMKM ataupun yang lainnya. Seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan tipe penggunaan lahan ganda. Nah, terus teman-teman juga tadi mempelajari apa sih yang dimaksud dengan tipe penggunaan lahan majemuk. Nah, di sini kalau umpamanya teman-teman dilihat majemuk itu berarti dia bersifat banyak. Kayak gitu kan. Nah, teman-teman kalau dilihat di sini ada apa aja? Ada suatu lahan yang digunakan atau ditanami beberapa jenis tanaman. Ada padi, kemudian mungkin ini tanaman yang lainnya. Kemudian di sini ada jagung, kemudian ada tanaman lainnya. Nah, berarti di sini itu dia Nah,
ditanami secara multikultur. Kalau umpamanya dia itu tidak hanya ditanami satu jenis tanaman saja, tetapi banyak. Nah, tapi katakanlah ini sebagai musim tanam 1, ini sebagai musim tanam 2. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tipe penggunaan lahan majemuk itu? Nah, tipe penggunaan lahan majemuk itu adalah penggunaan lahan dengan lebih dari satu jenis, ya kan? Lebih dari satu jenis. Ini jenis, sebentar. Ini jenis pertama, ini jenis kedua. Ini jenis pertama, ini jenis kedua, ya kan? Lebih dari satu jenis. Tetapi untuk tujuan evaluasi, sehingga penggunaan lahan yang berbeda mungkin dilakukan dalam waktu yang berbeda juga. Nah, maksudnya waktu yang berbeda di situ adalah musim tanamnya. Jadi musim tanam pertama mungkin padi dengan tanaman terong umpamanya. Kemudian musim tanam kedua mungkin yaitu adalah jagung dengan tanaman kedelai ataupun yang lainnya. Tetapi dia digunakan pada dua jenis penggunaan lahan yang berbeda dalam satu waktu. Kemudian atau dalam waktu yang bersamaan. Nah, seperti itu. Tetapi di tempat yang berbeda dalam satu lahan yang sama. Nah, ini adalah contoh untuk penggunaan tipe lahan yang majemuk. Jadi kalau umpamanya bedanya, kalau ganda itu tadi dia itu adalah penggunaan dalam satu waktu, ya kan? Dalam satu waktu yang dia pastinya bersifat lebih lama, bersifat hampir permanen seperti itu. Kalau umpamanya di sini adalah dia kan sebagai tempat wisata dan kebun teh. Mohon maaf. Oke, mohon maaf. Nah, di sini kan kalau umpamanya dilihat adalah sebagai teh, kebun teh, dan sebagai wisata, kayak gitu, dilakukan dalam waktu yang sama dan biasanya bersifat lebih lama atau bersifat kontinuitas, lebih bisa terjaga, tidak hanya pada musim panen pertama, musim panen kedua, tetapi teh itu kan bisa dipanen berkali-kali. Oleh karena itu dia bersifat wisata yang bisa digunakan atau digabungkan dengan wisata teh itu tadi. Nah, bedanya kalau umpamanya dengan majemuk itu sebenarnya juga sama. Dia penggunaan tipe lahan yang berbeda dalam satu waktu ataupun dalam waktu yang berbeda. Tetapi di sini dia perbedaannya adalah ada perubahan di mana sifat kontinuitasnya dia tidak bisa selama teh itu tadi. Katakanlah kalau umpamanya padi sudah dipanen, ya berarti kemungkinan besok bisa diubah langsung. Kemudian kalau umpamanya kedelai bisa udah dipanen, ya besok bisa diganti nggak kedelai, kayak gitu. Tapi kalau umpamanya di lahan ganda, kalau teh ya habis panen ya besoknya bisa panen teh lagi, dimungkinkan tidak langsung diubah menjadi pohon karet ataupun yang lainnya, seperti itu. Itulah perbedaan intinya. Oke ya, paham teman-teman ya, nanti bisa ditanyakan di grup. Oke, lanjut. Nah, tipe lahan yang akan digunakan dan diaplikasikan juga harus disesuaikan dengan potensi lahan yang dimiliki. Contohnya, nah, karakteristik lahan atau land karakteristik itu adalah biasanya mencakup faktor-faktor lahan yang menjadi pembatas. Nah, maksudnya pembatas itu adalah dalam macam penggunaan yang dapat diterapkan, oleh karena itu disebut dengan faktor pembatas. Nah, faktor pembatas adalah pokoknya adalah segala sesuatu yang menjadi membatasi dalam penggunaan lahan. Nah, kalau umpamanya semakin sedikit faktor pembatasnya, otomatis berarti penggunaan lahan yang bisa diterapkan di situ semakin bervariasi, ya kan? Nah, kalau umpamanya semakin banyak faktor pembatasnya, berarti penggunaan lahan yang di situ semakin terbatas, kayak gitu. Nah, apa sih yang contohnya faktor pembatas itu? Nah, contoh-contoh faktor pembatas bisa dilihat di sini. Yang pertama itu bisa yang kelerengan. Nah, kok bisa kelerengan bisa menjadi faktor pembatas, Pak? Nah, di sini kalau umpamanya teman-teman bisa lihat, semakin curam suatu lereng maka akan semakin terbatas juga, semakin sulit juga untuk kita mungkin melakukan pengolahan lahan atau mungkin
penanaman ataupun yang lainnya, atau bahkan sering bisa terjadi erosi, longsor seperti itu. Jadi harus semakin terbatas kan penggunaan lahannya. Tidak bisa kita membangun rumah di situ. Kita tidak bisa mungkin membangun kandang di situ, walaupun bisa mungkin membutuhkan input yang mahal, input yang besar kayak gitu. Nah, yang berikutnya mungkin curah hujan. Nah, kalau umpamanya lahan yang dimiliki oleh teman-teman di situ itu lerengnya landai, kemudian curah hujannya tinggi dan cukup, kemudian tekstur tanahnya itu gembur, kemudian keberadaan airnya bagus, kesuburan tanahnya bagus, berarti tipe penggunaan lahan yang akan digunakan di situ atau jenis penggunaan lahan yang di situ pasti akan semakin variatif kan, karena tidak ada faktor pembatas yang membatas penggunaan lahannya. Nah, tapi kalau umpamanya faktor pembatasnya itu terdapat faktor pembatas yang kira-kira membatasi dalam penggunaan lahannya, kayak lereng yang curam, curah tinggi yang sangat rendah sehingga keberadaan airnya sulit, kemudian kesuburan tanahnya rendah, otomatis akan semakin sedikit pula tipe penggunaan lahan atau alternatif penggunaan lahan yang bisa diterapkan di lahan tersebut. Itulah kenapa karakteristik lahan itu perlu diperhatikan, khususnya di faktor pembatas. Nah, ini bisa dilihat ketika teman-teman mengetahui potensi lahannya. Kalau umpamanya teman-teman sudah mengetahui karakteristik lahan, faktor pembatas apa saja yang terdapat di lahan tersebut, otomatis teman-teman akan mengetahui potensi yang bisa diterapkan di lahan tersebut tuh gimana sih, potensinya baik atau enggak sih, nilai suatu kualitas lahannya itu bagus enggak sih, bisa dilihat dari faktor pembatas. Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contohnya. Katakanlah teman-teman ingin melakukan penggunaan lahan di lahan teman-teman untuk penanaman tanaman. Nah, paling tidak harus memenuhi ini nih, harus memenuhi poin-poin ini. Berarti lahan teman-teman harus tersedia air, ya kan, untuk nyiram. Kemudian karena tanaman kan untuk pertumbuhannya ya butuh air, ya kan. Nah, itu berarti harus tersedia. Kemudian tersedia unsur hara. Nah, tersedia unsur hara mungkin bisa ditambahkan pupuk ya, bisa kita berikan masukan pupuk. Tetapi kesuburan tanah yang ada di dalamnya, kesuburan tanah yang di internalnya, nah itu pasti harus juga dilihat juga. Kalau umpamanya tanahnya sudah secara langsung sudah subur, ya berarti penggunaan pupuk atau penambahan unsur hara ya bisa diminimal, maka input yang diberikan juga semakin sedikit, berarti dana yang kita keluarkan juga semakin sedikit juga, makin murah. Nah, kemudian kadar oksigen, kemudian bisa memegang unsur hara, bisa tidak mudah atau lahannya bisa mudah diolah, kemudian tidak ada unsur beracun atau bekas-bekas tambang, kemudian suhunya juga sesuai dengan tanaman yang akan ditanam, kemudian tingkat erosinya juga tidak terlalu besar sehingga lerengnya tidak terlalu curam juga. Nah, kalau umpamanya semua poin ini bisa didapatkan oleh di lahan teman-teman, maka potensi lahannya akan semakin besar, ya kan? Nilai lahan teman-teman itu semakin tinggi, sehingga faktor pembatasnya juga semakin sedikit, ya kan? Maka alternatif penggunaan lahannya akan semakin luas juga, semakin banyak juga, seperti itu. Nah, berikutnya adalah kualitas lahan untuk produksi ternak. Nah, kalau umpamanya teman-teman ingin menggunakan lahannya sebagai peternakan, apa saja sih yang biasanya dibutuhkan? Ya, ini yang dibutuhkan pastinya kualitas lahan pada lahan yang untuk pertumbuhan, yaitu ada kualitas lahan pada lahan yang tadi, yang seperti ini. Nah, yang ini. Jadi paling tidak ada poin-poin ini untuk lahan peternakan juga, karena kan hubungannya dengan merumput atau hubungannya dengan mencari makannya, kesehatan ternaknya, otomatis kualitas lahan untuk pertumbuhan ini juga harus ada di produksi ternak atau kualitas lahan untuk peternakan. Nah, yang berikutnya, iklimnya harus sesuai dengan ternak atau jenis ternak yang ingin dibudidayakan otomatis. Nah, kemudian ada tidak sih penyakit-penyakit yang sering menyerang di daerah tersebut? Kalau umpamanya sering, ya berarti gimana caranya untuk menanggulanginya, ya kan? Kalau umpamanya ternyata di situ sampai sekarang belum teratasi, ya jangan membuka
peternakan tersebut kayak gitu, karena itu resikonya besar. Kemudian ada nutrisi untuk rumputnya, ada tidak rumput-rumput yang beracun di sana, hingga tersediaan air. Kalau umpamanya ini terpenuhi semua, maka potensi lahan bagus, ya kan? Ternak sehat menghasilkan daging atau susu atau telur yang baik juga, maka keuntungan juga akan tinggi juga. Kemudian pelestarian alam dari adanya pupuk kandang juga bisa diterapkan di lahan-lahan tersebut kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kualitas lahan untuk kehutanan. Kadang-kadang kita juga menerapkan kita hutankan aja, maksudnya hutankan aja mungkin untuk penanaman jati, kemudian di bawahnya mungkin ada tanaman-tanaman perdu yang lainnya seperti itu harus ada yang namanya kualitas lahan untuk lahan pertumbuhan tadi. Yang pertama ini harus terpenuhi juga. Kemudian adanya tidak hama dan penyakit pada tanaman yang ingin kita tanam di lahan kita. Katakanlah di situ mungkin penyakit pada tanaman jati yang menyebabkan tanaman tersebut kerdil, ya berarti harus dicarikan solusi. Kalau memang belum ada solusi, ya jangan menanam jati di situ. Kemudian jumlah dan jenis vegetasi asli, hubungannya dengan kelembapan, terus ketersediaan air dan lainnya. Terus sering tidak di situ potensi kebakaran. Kalau umpamanya kebakaran ya jangan, karena resikonya besar juga, karena bisa menyebabkan kerugian. Nah, tidak hanya terbatas untuk penggunaan lahan di pertanian saja atau peternakan aja atau kehutanan aja. Nah, di sini juga ada beberapa poin-poin yang memang harus ada, paling tidak harus ada ketika teman-teman ingin membuka atau menggunakan lahan yang teman-teman dimiliki itu untuk mungkin industri atau untuk kafe ataupun untuk yang lainnya. Ini harus memperlihat atau memperhitungkan poin-poin ini mengenai mekanisasi atau medannya itu gimana, orang-orang mau datang ke toko teman-teman itu gimana, sulit atau tidak. Kalau umpamanya sulit dan terpencil, ya berarti jangan digunakan untuk penggunaan lahan tersebut kayak gitu, karena sulit juga untuk akses ke sana. Nah, yang berikutnya adalah faktor medan yang mempengaruhi pembuatan jalan atau pemberian jalan. Kalau umpamanya tanahnya di situ sering gerak atau mungkin sering terjadi banjir ataupun sering terjadi kerusakan pada jalannya, itu akan mempengaruhi juga sebenarnya. Orang tidak akan nyaman ke sananya, perjalanannya mungkin sudah jauh, jalannya bolong-bolong kayak gitu kan, juga akan mempengaruhi juga. Kemudian nah di sini juga ada yang namanya pasar, segmen pasarnya. Kira-kira di situ tuh masyarakat tuh cocok nggak sih sebenarnya masyarakat sekitar kalau umpamanya dibuat kafe atau mungkin dibuat warung ataupun yang lainnya. Kalau umpamanya cocok kan itu akan menarik pelanggan juga kayak gitu. Oke ya, paham ya untuk teman-teman semuanya. Mungkin itu saja yang baru bisa disampaikan. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup ataupun di kolom pertanyaan yang sudah tersedia di Sunan. Silakan untuk dipelajari. Kemudian semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-temannya atau untuk teman-teman sendiri, dan khususnya untuk saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun dalam penyampaian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.